Dihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sang Tirata. Bapak-bapak, Ibu, patut untuk diapresiasi Anda telah menyisihkan waktu, menggunakan waktunya digunakan bersama. Pada kesempatan pagi hari ini kita gunakan bersama untuk belajar Dhamma, tidak lain adalah sarana melakukan kebajikan. Mengingat hal yang baik berdasarkan perbuatan baik itu, kemanfaatannya bukan hanya di dunia sekarang saja. Bahkan setelah meninggalkan kehidupan ini, makhluk hidup yang diperlukan tidak lain adalah perbuatan baik yang pernah dilakukannya. Maka dengan memahami, mengerti akan hal itu, Ibu Bapak menyisihkan waktunya, menggunakan waktunya seperti pagi hari ini, patut untuk diapresiasi karena waktu yang telah Anda sisihkan, Anda gunakan, tidak lain adalah digunakan untuk berbuat baik. Yang manfaatnya bukan hanya dalam kehidupan sekarang saja, juga kehidupan yang akan datang. Bahkan lebih jauh lagi, bukan dari kehidupan akan mendapatkan kebahagiaan, namun kebajikan itu juga kekuatan yang bisa mengantarkan. Mengantarkan apa Ibu Bapak? Anda semua punya cita-cita. Betul? Gak boleh dicuekin lo tanya lo ini. Kenapa pakai tanya segala Bante? Ya untuk menegaskan saja. Sebenarnya nggak tanya juga, saya yakin kalau Anda sekalian punya cita-cita. Nah, cita-cita kita dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang, cita-cita sedang, menengah, tertinggi. Itu semua diperlukan yang namanya kebajikan. Bu, cita-cita yang pendek, cita-cita dalam kehidupan sekarang. Umur panjang, sehat, kuat, sejahtera, bahagia, dan segala harapan hidup di dunia sekarang ini, itu perlu kebajikan. Nah ini cita-cita jangka pendek. Dalam kehidupan ini memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Itu diperlukan namanya kebajikan. Tanpa mempunyai kebajikan, banyak orang bercita-cita tapi tidak mudah untuk merealisasi daripada cita-cita. Sebabnya tidak cukup. Dalam istilah hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan? Nyambung bagus dong, jangan sampai saya dicuekin gitu. Hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tidak sampai. Sebabnya tidak memungkinkan. Tercapainya cita-cita itu, harapan itu akibatnya tidak akan terjadi. Selain dalam kehidupan pendek ini, cita-cita itu perlu direalisasi dengan kebajikan tersebut, juga mempunyai cita-cita menengah. Karena kita tahu bahwa hidup ini tidak tetap. Hidup ini mengalami perubahan. Lahir ini ada batasnya. Setelah kelahiran ini batas waktu, kelahiran ini akan berlalu. Kematian tidak bisa ditolak. Ini nggak perlu saya tanya lagi, saya yakin. Kalau masih ada kelahiran, ibu bapak kita semua berharap bercita-cita terlahir di alam bahagia. Alam para dewa, Brahma, arupa Brahma, bahkan alam-alam bahagia lainnya. Itu tidak cukup bermodal kita bercita-cita. Atau yakin semata, yakin aku pasti lahir di alam bahagia. Enggak cukup. Yakin itu adalah satu faktor untuk kita berbuat. Kalau cuma yakin tanpa berbuat, yakin aku sumur itu pasti ada airnya. Wah,
Dengan semangat menuju sumur itu ditimba, sumurnya kering. Loh Bante, sumur itu kan tempat air untuk mencari air, menimba air. Iya, kalau sumurnya itu terisi atau ada sumbernya. Jadi nggak cukup ya Bante yakin saja, tidak cukup. Yakin mesti ada langkah berikutnya. Untuk berbuat baik, kebaikan itu bisa mengantarkan tercapainya terlahir di alam bahagia. Dan cita-cita umat Buddha kan bukan hanya lahir di alam bahagia. Karena sebahagia apapun terlahir itu masih ada konsekuensinya. Duka yang terselubung. Walaupun di alam dewa, ya contohnya orang kaya raya. Nah, kita kalau alam dewa kan, Bu, sudah pada ke alam dewa pernah? Sudah pernah juga lupa. Lahiran yang ya lalu-lalu kan bisa jadi toh, lahir di alam dewa. Nah, untuk mengetahui itu ya bisa kita analogikan, bisa kita ambil contoh, misalnya berkecukupan dalam kehidupan ini, apa saja yang diharapkan bisa, karena kaya, kuasa, dan lain sebagainya lah gitu, punya semua. Apakah dikira orang yang berkecukupan itu tidak menderita? Kalau memang soal mau beli, soal kebutuhan, memang dia bisa beli, karena kaya cukup. Bu, orang yang kaya itu menyintai keluarganya enggak? Menyintai enggak? Kok enggak pede jawabnya ya? Orang yang kaya itu menyintai keluarganya enggak? Iyalah Bante, masa enggak menyintai? Nah, orang yang menyintai keluarganya tatkala terjadi perubahan kehidupan, yang dicinta itu tidak ada, sedih. Walaupun di alam terlahir di alam bahagia, tetap juga ada konsekuensinya daripada kelahiran di alam bahagia itu. Maka cita-cita umat Buddha itu bukan terlahir di alam bahagia semata. Itu hanya transisi sementara, tujuannya adalah untuk mencapai nirvana. Itu juga diperlukan yang namanya kebajikan. Inilah dasarnya saya mengapresiasi Anda sekalian, untuk menyisihkan waktu dan menggunakan waktu untuk berbuat baik pada pagi hari ini di Wihara Ekadama Loka Surabaya melakukan puja bakti. Oh, saya kira Bante itu cuma basa-basi untuk menyenangkan kami. Enggak lah, masa basa-basi untuk menyenangkan ibu bapak? Ada pijakannya. Oh, jadi mengapresiasi itu bukan hanya pembukaan semata. Tidak, andai kata itu kata pembukaan, tetap juga ada pijakannya. Anda perlu diapresiasi karena Anda menggunakan waktu yang Anda gunakan untuk berbuat baik dengan puja bakti dan mendengarkan dhamma atau belajar dhamma bersama. Kebajikan itu yang tak ternilai nilai daripada kebajikan. Sekarang yang akan datang diperlukan itu. Bu, walaupun tas Anda mahal, misalnya ya, itu nggak akan kepake terus-terusan. Bante mau, enggak lah, saya ke tas kain saja lah, kalau pakai tas begitu buat saya nggak cocok gitu loh, gitu. Nah ini ambil contoh tas saja ya, jadi yang lain-lainnya kan banyak selain tas ya, hal-hal yang memang branded dan lain sebagainya yang perlu untuk dimiliki. Tapi kan itu terbatas. Hanya untuk misalnya sewaktu-waktu. Belum lagi ada resikonya. Resikonya apa Bante? Tas mahal disukai untuk penampilan PD diambil orang. Waduh. Sedih nggak Bu? Kalau nggak sedih bohong ah. Ada yang nggak sedih itu penyikapan, di rumah ya sedih juga gitu ya. Karena namanya putu jana ya masih tetap juga kena rumus itu, belum bisa membebaskan itu. Nah inilah Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, saya mengapresiasi Ibu Bapak menyisihkan waktu Anda gunakan untuk berbuat baik, karena nilai daripada kebajikan itu lain daripada kebaikan-kebaikan lain yang ada di dunia ini. Maka rajinlah sisihkan waktu, minggu datang ke wihara. Bila perlu ajak anak-anak Anda, ajak keponakan Anda, bila perlu mertua Anda.
mertua saya sudah nggak ada, dia Samantha. Ya ini canda yang belakangan ya, masa orang sudah nggak ada dipanggil melalui Samantha gitu ya. Ibu bapak saudara-saudari sedama, pada kesempatan ini sesuai dengan yang sudah dipublikasikan, saya ingin mengajak Anda sekalian belajar dhamma dengan batasan berbuat baik yang seutuhnya. Nah, karena mengingat hal-hal yang baik itu sangat baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Nah, karena dalam teori agama Buddha itu mesti kita pahami bersama karena kita sebagai umat Buddha khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena ini memang berlaku untuk siapapun, tidak khusus hanya untuk umat Buddha. Bahwa kehidupan kita sekarang itu tidak lain adalah akibat dari sebab masa lalu. Itu rumus itu, percaya nggak percaya, kalau kita kembali kepada hukum atau rumus hukum sebab akibat begitu. Kehidupan kita sekarang ini loh, keberadaan kita, eksistensi kita sekarang ini, itu akibat. Akibat dari mana? Dari sebab di masa lalu. Tapi kita sekarang itu juga menjadi sebab, selain akibat dari masa lalu loh ya, sekarang ini juga bisa menjadi sebab. Sebab apa? Sebab yang akan datang. Itu rumus, itu dhamma, itu kebenaran, itu hukum. Percaya nggak percaya tetap begitu adanya. Dulu, sekarang, yang akan datang begitu pekerjanya. Jadi keberadaan kita ini akibat dari masa lalu. Maka kalau dalam kehidupan sekarang ini ada kecenderungan-kecenderungan yang ada pada diri kita atau kehidupan pada umumnya orang menjalani kehidupannya, itu juga tidak lepas daripada sebab dari masa lalu. Tapi setelah memahami hal itu Ibu Bapak, kita tidak boleh untuk menyalahkan masa lalu. Karena kalau kita menyalahkan masa lalu, misalnya sekarang kita ini banyak kekurangan keberadaan kita, banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena sekarang ini adalah akibat daripada sebab di masa lalu, kita tidak boleh untuk menyalahkan masa lalu. Karena menyalahkan masa lalu tidak akan bisa mengubah keadaan. Justru malah kita akan terpuruk oleh kondisi yang tidak menguntungkan tersebut. Kita memahami hal itu dengan tujuan dan harapan supaya pemahaman kita, penyadaran akan keberadaan kita sekarang, kecenderungan yang disebabkan kehidupan dari masa lalu itu bisa menjadikan edukasi diri kita. Kita bisa untuk mengubah kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita supaya kita bisa kondisikan agar bisa berubah. Karena dalam kehidupan ini ada 4 mengacu pada Anguttara Nikaya. Ada orang yang mempunyai kecenderungan peduli, perhatian pada dirinya, tetapi tidak punya peduli perhatian kepada orang lain. 1. Yang kedua, terjadi sebaliknya. Peduli kepada orang lain, tapi tidak peduli perhatian kepada dirinya sendiri. 2. Yang ketiga, dua-duanya minus. Kepada dirinya sendiri tidak juga mempunyai perhatian, kepada orang lain demikian juga. Yang seutuhnya sebenarnya yang perlu menjadi penekanan kita adalah kebaikan, berbuat baik, mempunyai nilai-nilai baik utuh. Kepada dirinya juga mempunyai perhatian bagaimana melakukan perbuatan baik, kepada orang lain, bahkan makhluk lain juga demikian. Nah, 4 keadaan ini Ibu Bapak itu akibat. Akibat dari mana? Dari sebab di masa lalu. Nah, sekarang kita itu bagian yang mana ini? Setelah kita mengetahui, kita tidak boleh menyesali, karena menyesali kepada hal yang lalu tidak akan banyak bermanfaat, justru malah bisa merugikan diri kita sendiri. Untuk menyadari, mengetahui keberadaan kita sekarang, nah keberadaan kita sekarang itu yang berapa? 1, 2, 3, atau 4?
Karena karma masa lalu itu menjadi sebab dan berakibat sekarang disebut dengan istilah lain itu carita, kecenderungan atau karakter. Nah, dalam kehidupan ini ada dosa carita, roga carita, moha carita, ya ada sada carita, dan lain sebagainya. Carita itu adalah karakter atau kecenderungan dalam kehidupan masa lalu yang akan terjadi pada kehidupan saat sekarang. Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah orang yang peduli pada dirinya. Tentang hal apa? Hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya. Dia mengetahui, dia menyadari bahwa sebagai putu jana itu orang yang belum mencapai kesucian, masih duniawi. Senang kepada kesenangan indria. Bukan hanya senang, mencari. Bukan hanya mencari, malah kadang bisa melekati. Itu ciri khas daripada ya manusiawi masih duniawi. Jadi menyadari orang yang masih putu jana itu adalah masih banyak kekurangan. Karena mengetahui dan menyadari bahwa dirinya masih mempunyai keserakahan, masih mempunyai kebencian. Yang semua itu pijakannya, sumbernya tidak lain adalah ketidaktahuan atau kebodohan. Ketika orang mengetahui hal itu pada dirinya, dia berupaya. Berupaya untuk apa? Untuk mengikis. Tentu tidak semudah kita, misalnya lantai kotor, kita ambil prostek atau sejenisnya, kita gosok langsung bersih. Tidak semudah itu. Loba dosa moha yang ada dalam diri kita itu tidak semudah orang membersihkan lantai ketika lantai kurang bersih. Tapi ada upaya, itu sudah berbuat baik. Jangankan ada upaya, mengetahui bahwa dirinya masih putu jana, dirinya masih ada kekotoran batin yang bersumber kepada istilah formalnya, yaitu dosa, kebencian, loba, keserakahan, moha, kebodohan batin, lantas berupaya. Ketika kita melakukan upaya itu, Anda sudah peduli kepada diri Anda. Anda sudah melakukan perbuatan baik pada diri Anda. Dan itu tugas sangat mendasar, tugas utama dalam kehidupan masing-masing kita dalam menjalani kehidupan. Oh Bante, tugas utama bukan membuat kesejahteraan, kebahagiaan keluarga Bante. Ya itu tugas utama dalam keluarga. Itu memang tugas utama dalam keluarga. Tapi tugas utama dalam kehidupan, Bu, kalau orang tidak hidup bisa berkeluarga enggak? Kok dicuekin sih? Kalau enggak hidup ya enggak mungkin bisa berumah tangga. Jadi rumah tangga dengan hidup duluan mana? Duluan hidup. Kalau enggak hidup, enggak lahir, enggak bisa rumah tangga. Tapi sering terjadi tugas utama itu dikalahkan loh, tugas utama dalam keluarga. Padahal tugas utama keluarga hendaknya dijalankan, juga tugas utama dalam kehidupan jangan diabaikan. Karena itu tugas utama, mengetahui bahwa dirinya masih ada loba dosa moha, kekotoran batin, setelah mengetahui berusaha untuk mengikisnya. Berupaya untuk mengikis pada saatnya itu bisa terselesaikan, itu sudah peduli kepada dirinya sendiri utamanya, tugas utamanya. Seiring dengan waktu, itu dia bisa kerjakan dengan baik. Tuh. Yang kedua bukan hal itu saja. Ibu bapak tadi memohon tuntunan 5 sila. Mengetahui bahwa tuntunan 5 sila itu adalah hal yang baik. Mengetahui itu hal yang baik. Mengetahui saja Bante, ya, mengetahui hal yang baik itu adalah perbuatan baik. Apalagi kalau ibu bapak setelah mengetahui berusaha untuk melatih latihan 5 sila tersebut. Saya melatih Bante tapi nggak bisa-bisa Bante, Bu, Bapak.
Justru kita nggak bisa itu kita mesti berlatih. Cara berpikirnya mesti demikian. Jangan sampai kita melatih, belum bisa, nggak bisa-bisa, lantas kita taruh latihan kita tanggalkan latihan kita. Selamanya tidak mungkin bisa. Cara berpikirnya mesti ke sana. 5 sila diajarkan Ibu Bapak, itu bukan beban kehidupan kita dari Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha. Nah, ini cara berpikirnya. Justru 5 sila diajarkan itu bagaimana cara untuk menolong makhluk hidup, khususnya manusia, terbebas daripada penderitaan. Karena Sang Buddha itu menolong melalui sistem, bukan melalui individu-individu begitu. Kalau begitu nggak akan tertolong semua makhluk hidup. Misalnya, umat Surabaya mempunyai persoalan banjir itu di Bali, Bante, ya misalnya. Yalah kan semoga cepat ya teratasi karena masalah banjir ini merata. Tadi saya dapat video sampai ke atap. Saya juga ngalami pada waktu di Jakarta juga. Sampai ke atap juga, gitulah karena ya keadaan begitu itu bisa ya dialami oleh siapapun ya. Misalnya ada masalah, entah itu masalah kita buat sendiri, entah itu masalah dari konsekuensi dari keberadaan kita, diantaranya adalah misalnya banjir dan lain sebagainya. Kita memohon kepada Sang Buddha. Budang Sarnang Gajami, dan lain sebagainya. Aku berlindung kepada Buddha, mempunyai keyakinan pada Buddha. Lantas Buddha datang ke Surabaya. Nah, bagaimana dalam keberadaan yang sama itu? Kasus yang sama, Buddha diminta ke kota lain. Buddha bisa menggandakan diri, Bante. Misalnya begitu argumentasinya, menggandakan diri, Bante. Cara itu tentu tidak efektif. Justru Sang Buddha mengajarkan Dhamma, Dhamma itu adalah hukum kebenaran atau sistem cara menolong makhluk hidup khususnya manusia. Apabila Ibu Bapak bisa mengetahui bahwa latihan 5 sila itu bukan beban. Latihan 5 sila itu justru itu kasih sayang Sang Buddha mengajarkan Dhamma, diantaranya adalah latihan 5 sila. 5 sila itu akan bisa untuk membebaskan kita daripada penderitaan. Maka kan silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nikbuting yanti. Dengan melaksanakan sila, jika masih lahir kembali akan terlahir di alam bahagia. Dalam menjalani kehidupan ini akan memperoleh kehidupan sejahtera bahagia. 5 sila itu akan membawa akibat ya, tercapainya cita-cita luhur nibbana. Karena mengetahui hal itu Ibu Bapak, orang tersebut baik pada dirinya, ya melatih. 5 sila itu dia latih. Wujud daripada apa? Perhatian. Wujud daripada apa? Peduli kepada dirinya. Dirinya berbuat baik dengan melatih latihan 5 sila. Nah, ini kategori orang yang pertama. Orang yang baik pada dirinya, mengetahui hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang ada di dalam dirinya, hal yang baik. Setelah mengetahui hal yang tidak baik dalam dirinya, hal yang tidak baik itu dicegah tumbuh berkembang, hal yang baik pada dirinya dikondisikan untuk ditumbuh kembangkan. Orang yang menyintai pada dirinya, orang yang berbuat baik pada dirinya. Tetapi tidak berbuat baik kepada orang lain. Bu, sekaligus cocokkan ya. Itu enggak saya, Bante. Itu orang lain, Bante. Misalnya, ya harus jujur loh ya, kalau memang dirinya belum baik, jangan sampai yang baik-baik saja diklaim gitu ya. Itu saya, Bante, gitu. Yang misalnya yang tidak baik itu orang lain, Bante. Gitu. Kita harus jujur. Berangkat dari kejujuran, kita mengetahui akan keberadaan kita, itu langkah awal. Jika kita belum baik, bisa mengubah menjadi baik. Jika kita sudah baik, bisa menjaga dan mengembangkan hal yang baik yang sudah kita miliki dengan mengetahui sebagaimana keberadaan diri kita. Yang kedua adalah itu sebaliknya. Sebaliknya bagaimana, Bante? Dia mengetahui semua itu tadi.
dosa, kebencian, loba, keserakahan, ya, moha, ya ketidaktahuan, tahu. 5 sila, tahu. Itu adalah cara untuk memperoleh kebahagiaan. Itu patut untuk dilatih dan dipraktekkan. Karena mempunyai pengetahuan hal itu, orang tersebut semangat untuk apa? Memberikan informasi kepada orang lain. Nah, setiap ketemu orang, anggap saja dikasih informasi-informasi yang baik itu. Pentingnya mengetahui kekotoran batin, bahwa dalam kekotoran batin itu ada istilahnya keserakahan, loba, ada kekotoran batin yang namanya itu dosa, kebencian, ada kekotoran batin yang namanya moha, kebodohan batin. Nah, dia ketahui itu, dan setelah ketahui, dia juga informasikan, dia sampaikan kepada orang lain. Dengan tujuan apa? Orang lain supaya bisa mengikis kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin itu. Karena itu semua adalah sebab daripada persoalan dan penderitaan dalam kehidupannya. Dia informasikan, dia motivasi orang lain dengan tujuan orang lain agar melakukan hal-hal yang baik tersebut. Baik tidak Ibu Bapak kalau ada orang begitu? Baik. Menginformasikan hal yang baik, memotivasi orang supaya berbuat baik, agar dia memperoleh hal yang baik dalam kehidupannya. Bukan hanya kepada loba dosa moha, keserakahan, kebencian, dan kegelapan atau kebodohan batin, tapi juga 5 sila itu dia pelajari, dia ketahui. Caranya bagaimana, manfaatnya bagaimana kalau 5 sila itu dilakukan. Di antaranya tadi, ya, untuk hidup sejahtera bahagia kalau masih lahir-lahir di alam bahagia, dan juga bisa menjadi sebab untuk tercapainya kebebasan sempurna nibbana itu dari 5 sila. Lantas apa? Orang tersebut untuk memberi hal yang positif itu kepada orang lain. Bukan hanya memberi, untuk mendorong supaya orang lain itu mau melatih latihan 5 sila. Termasuk juga merinci manfaatnya daripada latihan 5 sila. Kepada pasangan hidupnya, kepada anaknya, kepada sanak saudaranya, kepada orang lain yang tidak dikenal juga, walaupun kemasannya diubah yang baik, tidak seperti misalnya ini ajaran Buddha lah, kalau yang tidak beragama Buddha kan langsung ambil jarak itu. Tapi kalau diajarkan tentang hal-hal yang baik tadi, tentang moralitas, manfaatnya apa dan lain sebagainya, caranya bagaimana, nah itu terus memberi informasi dan mendorong hal yang baik agar orang lain melakukannya. Maka orang tersebut Ibu Bapak masuk kategori orang yang kedua. Yang kedua apa? Yaitu orang yang baik kepada orang lain karena memberi informasi, mendorong atau memotivasi agar orang lain melakukan perbuatan baik, tetapi dirinya belum melakukan hal itu. Nah ini Ibu Bapak mesti kita tarik juga dalam diri kita. Kita orang yang pertama atau orang yang kedua? Kita memberi informasi, mendorong orang lain agar melakukan perbuatan baik, tetapi belum kita lakukan. Bante, kasih tahu orang lain itu kan berbuat baik. Iya, itu berbuat baik juga, tapi berbuat baik di kemasan luar, belum sampai ke esensinya, belum melakukannya. Istilahnya itu hanya memberi pengetahuan, belum melaksanakannya. Sedangkan orang lain kan dianjurkan bukan hanya mengetahui, tetapi setelah mengetahui supaya untuk melakukannya. Setelah melakukannya supaya mendapatkan manfaat. Sesuai dengan dalam ajaran Sang Buddha itu ada pariyati dhamma, pati-pati dhamma, dan patiweda dhamma. Ada 3 tahapan itu kalau kita belajar dhamma. Mengetahui, mempraktekkan, dan mendapatkan manfaat. Nah orang lain dapat tersebut, dirinya sendiri belum mendapatkannya. Maka itu dikategorikan kategori orang yang kedua. Baik kepada orang lain, belum baik kepada dirinya sendiri. Sekarang ketiga. Ketiga ini Bu yang minus dua-duanya.
Mengetahui tentang dirinya siapa, enggak mau. Putu jana kah, Arya Pugala kah, enggak bisa bikin perut kenyang. Nah, misalnya hanya berpikirnya itu pragmatis gitu, hanya berpikir makan saja. Nah ini kan gaya ayam itu. Ya, ayam kan bukan hanya makan saja, Bante, bertelur juga. Iyalah gitu masih ya. Tapi kalau sampai hanya hidup itu berpikir begitu, misalnya nggak mau mengetahui dirinya itu Arya Pugala atau Putu Jana, dirinya itu orang yang masih duniawi atau sudah naik kelas. Arya Pugala itu sudah mencapai keluhuran hidup, nggak mau tahu. Karena berpikirnya sempit tadi, pragmatis tadi. Tahu itu apakah langsung misalnya perut lapar jadi kenyang, Bante? Ya enggak lah, itu kan pengetahuan, itu makanan batin, bukan kebutuhan jasmani. Kalau perut perlu isi ya ke warung, ke restoran. Ya tentu saja ini harus jangan digeser konteksnya. Tapi ada juga memang Bante orang demikian, ada karena kecenderungan masa lalu itu mengaruhi dalam kehidupan sekarang. Kalau sebab-sebab masa lalu dia masa bodoh kepada dirinya, masa bodoh kepada orang lain, bisa juga ke bawah dalam kehidupan sekarang. Akhirnya dia juga masa bodoh, tidak mau tahu apa itu Arya Pugala, apa itu Putu Jana. Gak mau tahu, apalagi masuk kepada yang lebih mendalam, loba, dosa, moha, itu masih sangat kuat dan dominan bagi orang putu jana, orang yang masih duniawi. Itu masih dicengkram, masih dominan sifat-sifat buruk itu, loba, dosa, moha. Nggak mau mengetahui tentang misalnya dalam batinnya itu ada sifat tidak baik, benci, suka membenci, nggak mau tahu. Dalam batinnya itu masih ada sifat tidak baik, yaitu keserakahan. Dalam dirinya itu masih ada kebodohan, nggak mau tahu. Demikian pula juga karena nggak mau hal itu, juga tidak mau tahu kepada orang lain. Cuek pada dirinya, juga cuek kepada orang lain. Bante, dalam ajaran Sang Buddha kan diajarkan cuek juga, Bante. UPK itu kan disuruh cuek, Bante. Lain, Ibu Bapak. UPK itu pijakannya pengertian benar. Kalau cuek ini masa bodoh ini. Jadi walaupun kelihatannya sama-sama ya tidak mau tahu, itu beda. Ya jangan sampai cuekin aja, nggak boleh. Misalnya ya ini kalau pas ya jangan sampai berpikirnya negatif loh. Jangan-jangan Bante tadi diinformasikan orang rumah. Misalnya, punyai anak, punyai teman, punya pasangan hidup, punyai keluarga lah, pokoknya yang dekat kepada Anda. Dikasih tahu, nggak mau tahu. Sampai yang mengasih tahu itu capek, juga nggak mau berubah. Bu, Bapak misalnya kita sebagai orang tua, nggak boleh kita cuek kepada anak kita, anak Anda. Habis Bante, makan hati Bante. Kan enak makan hati. Iya kalau hati ayam gitu loh. Kalau makan hati sendiri karena ya dikasih tahu nggak mau tahu, kan lebih baik cuek Bante. Nggak baik juga itu sebenarnya. Namun itu kadang sering digunakan pada istilah umumnya orang. Harus terus melakukan yang terbaik bagi orang yang belum mau tahu dikasih tahu tentang hal-hal yang baik itu. Ya nggak boleh cuek, karena cuek itu nggak mau tahu kepada dia apapun, itu menghilangkan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak, sebagai misalnya teman kepada teman baik kita terus ingatkan karena ada waktunya. Nah, di saat waktu yang tepat, orang itu membutuhkan dan ada yang memberikan, pas. Tetap kita melakukan hal yang baik itu tidak akan rugi. Bukan tidak sampai kita mengatakan itu mubazir. Sedangkan yang ketiga ini bukan itu Ibu Bapak. Dua-duanya itu nggak mau tahu. Dirinya sendiri nggak mau tahu tentang loba dosa muha. Dirinya sendiri tidak mau tahu tentang latihan 5 sila. Dan dirinya sendiri juga tidak mau mempraktikkan hal itu. Juga tidak mau memberitahu kepada orang lain. Maka ketika dalam kehidupan Anda menemukan, maaf juga apabila kita sendiri juga seperti itu, tidak boleh kita malu mengakui.
Apabila karakter kita sendiri seperti itu, nggak peduli pada diri kita, juga nggak peduli kepada anak, orang tua, dan lain sebagainya. Misalnya kita pas mempunyai karakter seperti itu, kita mesti jujur. Oh iya Bante, itu sama seperti karakter saya Bante, tapi saya sembunyikan rapat-rapat Bante, supaya orang tidak tahu. Tapi kan ada yang tahu, ada Bante. Siapa yang tahu? Saya sendiri. Tapi saya nggak mau tahu Bante. Nah saat ini kita harus mau tahu. Sebab kalau kita nggak mau tahu dengan keberadaan kita sendiri, Bu, Bapak, sampai Buddha lahir, Buddha berikutnya, Buddha berkali-kali lahir di dunia ini, nggak akan bisa. Orang tersebut mengubah dirinya menjadi baik. Walaupun sudah berulang kali Buddha terlahir di dunia. Kok bisa begitu Bante? Buddha itu kan cinta kasih dan kasih sayang, betul. Karena cinta kasih dan kasih sayang Buddha itu mengajarkan Dhamma. Nah kalau kita nggak mau mengerti Dhamma, nggak mau mempraktikkan Dhamma, ya nggak akan bisa berubah. Walaupun Buddha itu berlahir berulang kali di dunia ini, tidak berubah. Apalagi kalau kita mengacu kepada kata-kata Dhammapada. Atanawa katang papang, atana sangkili sati, atanawa katang papang, atanawa wisujati, sudi asudi pacatang, nanyo anyang wisodaye. Oleh diri sendiri kejahatan itu dilakukan, oleh diri sendiri orang itu menjadi ternoda. Oleh dirinya sendiri kejahatan itu dilakukan, dan oleh dirinya sendiri orang menjadi ternoda. Oleh dirinya sendiri kebaikan itu dilakukan, oleh dirinya sendiri orang itu bisa menjadi baik. Baik dan tidak baik, suci atau tidak suci tergantung pada dirinya sendiri. Kata kuncinya ada pada diri sendiri. Walaupun Buddha lahir berulang kali di dunia ini membabarkan Dhamma, Bu, tahu sendok Bu? Mana suaranya Bu? Tahu sendok Bu? Tahulah, masa sendok nggak tahu, keterlaluan gitu ya. Sendok masa nggak tahu, tahulah di dapur juga. Kok larinya ke sendok Bante? Iya, ini orang yang tidak mempunyai kepekaan dalam hidupnya. Dalam istilah Dhammapada itu malah dikatakan bukan peka begitu. Orang yang dicengkeram oleh moha, moha itu kebodohan batin. Diibaratkan seperti sendok. Sendok itu walaupun tercelup di sup, di sayur, 1 jam Bu, sendok itu tercelup di sayur. Bisa merasakan gurihnya sayur? Sendok. Awas ya, jangan sampai jadi sio sendok loh. Sio sendok artinya nggak peka. Sio sendok artinya apa? Ini jangan dicari di ya hitungan persioan beneran loh ya ini. Setahu saya nggak ada Bante sio sendok itu memang nggak ada. Nah ini kan memang untuk ilustrasi saja gitu loh. Tidak mempunyai pekaan, mempunyai cengkeraman kebodohan batin yang kuat, diibaratkan sendok yang tercelup di sup. Walaupun tercelup berjam-jam bahkan berhari-hari, dia nggak akan pernah merasakan itu. Lain dengan orang yang misalnya bijaksana, itu diibaratkan seperti lidah. Nah, kalau lidah itu begitu nyicipin sedikit saja sup itu, dia langsung tahu, oh ini kurang gurih. Tambah penyedap rasa, oh ini kurang asin sedikit, tapi jangan banyak-banyak ya, gitu. Tambah sedikit. Nah ini pas. Oh ini kurang manis-manisnya nggak terasa. Lidah langsung merespon begitu. Demikian pula ketika orang mempunyai kepekaan, orang mempunyai kebijaksanaan, langsung mengetahui apa yang diajarkan Sang Buddha. Nah, jadi kalau kita, Ibu Bapak, misalnya menarik ke dalam diri kita masing-masing, ternyata kita kategori orang yang ketiga ini, masa bodoh pada diri kita, juga masa bodoh kepada orang lain tentang hal yang baik. Masa bodoh, kita mesti jujur pada diri kita sendiri. Kalau masih malu mengatakan kepada orang lain, minimal kita jujur pada diri kita sendiri. Itu persis saya yang ketiga itu Bante. Akui langkah awal untuk perbaikan diri. Karena menyalahkan ini akibat dari karma masa lalu. Karma masa lalu terus yang dituduh sebagai biang kesalahan.
Anda tidak bijaksana. Kita tidak bijaksana. Kita akan bersiul sendok yang sebenarnya itu. Kalau kita tidak bisa untuk mempunyai kepekaan itu. Yang keempat terakhir. Semoga waktunya ya cukup ya, ini kok jamnya baru ya, ini baterainya ya gitu. Puterannya kok cepet banget gitu loh maksudnya. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, yang keempat adalah berbuat baik seutuhnya. Ini paling ideal diantaranya 4. Orang yang ada di dunia, yang paling ideal adalah yang keempat ini. Yaitu baik pada dirinya, juga baik kepada orang lain. Peduli kepada dirinya, juga peduli kepada orang lain. Melakukan tanggung jawab dan tugasnya makhluk individual, harus melakukan perbuatan baik pada dirinya, juga berfungsi makhluk sosial itu dia kerjakannya. Ini paling bagus. Di mengenal loba dosa moha itu sebab daripada ya hal yang tidak baik, dan juga mengetahui hal itu lantas itu dikikis. Mengetahui pada 5 latihan sila, setelah mengetahui dilakukannya. Sehingga apa? Orang tersebut baik karena berbuat baik. Setelah dirinya baik, mendapatkan manfaat daripada perbuatan baik, merasakan indahnya dhamma, awalnya, tengahnya, akhirnya, dan kebahagiaan dalam kehidupan berlandaskan dhamma ajaran Sang Buddha. Kenyamanan dalam kehidupan itu tidak hanya dinikmati semata, dirinya sendiri. Dia ingat orang dekatnya, pasangan hidupnya. Dia ingat orang dekatnya, anak-anaknya. Dan keluarga yang dekat dia informasikan. Kalau nggak mau Bante, nggak peduli, nggak mau. Dia yang penting berniat baik, dilakukan dengan cara yang baik. Itu kewajibannya makhluk sosial, memberi dampak atau kondisi yang baik kepada orang lain. Karena orang lain ceritanya ini kan mau, bukan kok nggak mau. Dikasih tahu hal yang baik, dimotivasi untuk melakukan hal yang baik, dan orang tersebut mau untuk melakukan perbuatan baik. Andai kata nggak mau juga, tetap orang tersebut baik secara utuh. Baik bagi dirinya, juga baik kepada orang lain. Jadi ibu bapak nanti suatu saat kalau terinspirasi dalam pembelajaran Dhamma pada kesempatan ini, lantas Anda mempunyai semangat 45, misalnya menginformasikan hal-hal yang baik kepada orang lain, begitu. Orang lain lantas menolak, Anda sudah mempunyai pijakan berpikir. Orang lain belum atau enggak mau untuk melakukan hal yang baik, Anda sudah mempunyai pijakan tentang berpikir. Oh, dia enggak mau juga, yang kulakukan hal yang baik kepada orang tersebut tidak akan menjadi jelek. Yang dilakukan untuk melakukan hal yang baik kepada orang lain yang belum melakukan, tetap itu akan bernilai baik. Nah, ketika dua sisi ini ibu bapak kita bisa melakukan dan melangkah ke arah sana, maka Anda menjadi orang yang baik secara utuh dalam kehidupannya. Ya, Dhamma itu kan tidak ada paksaan, diajarkan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha. Dhamma itu diajarkan demi kasih sayang. Maka saya pada kesempatan ini tidak akan menjanjikan atau ngasih bonus, dan tidak akan menakut-nakuti Anda juga. Semua itu kembali kepada Anda sekalian. Sejauh mana Anda kita itu bisa mengerti, memahami ajaran Sang Buddha, bahwa menjalankan latihan 5 sila itu adalah baik, bahwa memberi motivasi orang lain itu adalah perbuatan baik, sejauh mana kita mempunyai pengetahuan itu, sejauh mana kita mempunyai keyakinan hal itu, maka Anda akan melangkah ke arah itu. Setelah Anda melangkah ke arah itu, Anda akan berbuat baik pada diri Anda sendiri, Anda juga berbuat baik kepada orang lain. Semoga informasi Dhamma ini bermanfaat, semoga semua makhluk berbahagia.